يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah lil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang menghimpun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang di dalamnya menjelaskan tentang perkara-perkara yang sangat penting yang merupakan pokok-pokok agama Islam. Mencakup di dalamnya penjelasan tentang Islam, iman, akhlak, ibadah, dan perkara-perkara penting lainnya. Makanya para ulama menjelaskan siapa saja yang mempelajari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah berarti dia telah mempelajari hakikat Islam secara global. Terakhir kita jelaskan hadis yang ke-11 tentang perintah meninggalkan hal-hal yang meragukan. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah hal-hal yang meragukan menuju perkara yang tidak meragukan. Maka berikutnya pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas hadis yang ke-12 tentang konsep dalam manajemen waktu, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, sahabat yang tidak asing lagi di telinga kita. Beliau bernama Abdurrahman bin Sakhr, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis
sampai disebutkan 5.000 hadis beliau riwayatkan. Walaupun beliau termasuk sahabat-sahabat yang terakhir masuk Islam, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah, tapi tentunya waktu yang singkat ini betul-betul beliau manfaatkan untuk belajar, bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Termasuk kebaikan keislaman seseorang, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Hadis ini derajatnya hasan, sehingga bisa kita amalkan. Hadis ini singkat, pendek, tetapi subhanallah memberikan pelajaran dan faedah ilmu yang sangat banyak sekali. Yang mana Nabi SAW menjelaskan tentang baiknya keislaman seseorang, yakni kita bisa melihat keislaman seseorang itu baik atau jelek. Dia dikatakan seorang muslim yang sejati atau tidak, yakni dilihat dari perbuatannya, dilihat dari perkataannya. Apabila dia suka melakukan hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat, berarti menunjukkan Islamnya itu tidak baik. Apalagi kalau perbuatan tersebut justru mengandung maksiat, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, seorang muslim yang baik, dia berusaha melewati waktunya, melewati hari-harinya untuk dia gunakan dalam rangka melaksanakan hal-hal yang bermanfaat, baik bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain, baik bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Karena memang inilah yang menjadi tujuan hidup kita. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke alam dunia ini adalah untuk tujuan yang sangat mulia, yaitu apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Allah tidak ciptakan kita untuk suatu hal yang sia-sia. Allah ciptakan kita bukan hanya untuk makan. Tidak benar kalau ada ungkapan makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Ya, kita makan dalam rangka untuk hidup, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang perintah memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai waktu kita terlewat begitu saja, tidak ada faedah yang kita dapatkan. Kenapa jamaah sekalian? Karena di antara hal kelak pada hari kiamat Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita, yakni Allah akan bertanya tentang waktu-waktu yang sudah kita lewati. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lan tazula qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam sampai dia ditanya 4 hal. Wa an umrihi fi ma afnah,
wa an shababihi fima ablah wa an malihi min aina iktasaba wa fima unfiq wa an ilmihi madza amila bihi. Yang pertama, Allah akan bertanya tentang umur kita. Untuk apa ia habiskan? Yang kedua, tentang masa muda kita. Untuk apa kita pergunakan? Maka kita selalu diawasi oleh dua malaikat Raqib Atid yang bertugas mencatat setiap apa yang kita ucapkan dan setiap apa yang kita perbuat. Tidak ada yang terlewatkan. Setiap detik, setiap menit, jam, semua aktivitas kita itu tercatat. Dan semua akan Allah tampakkan nanti pada hari kiamat. Maka di antara tahapan yang akan dilewati oleh manusia nanti pada hari kiamat, ada yang disebut dengan Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan-catatan amal ibadah kita. Semua perbuatan yang kita lakukan semuanya akan ada catatannya. Setelah itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya waktu merupakan perkara yang sangat penting. Waktu adalah perkara yang sangat berharga. Banyak orang mengatakan waktu itu adalah emas. Waktu adalah uang. Maka di dalam Islam, waktu lebih berharga dari keduanya. Waktu lebih berharga dari uang dan emas. Kenapa? Kalau kita punya uang hilang, kita bisa mendapatkannya kembali. Tabungan kita berkurang, kita bisa menambahnya lagi. Tapi ingat, waktu yang telah terlewati, hari-hari yang sudah kita jalani, bulan demi bulan, tahun demi tahun yang sudah kita lalui, mungkin gak kembali lagi jamaah sekalian. Suatu hal yang mustahil. Kita sekarang yang berada di usia 40 tahun, mungkin gak kita kembali di usia 30 tahun? Gak mungkin, suatu hal yang mustahil. Berbeda dengan harta, berbeda dengan uang, yaitu bisa kita dapatkan kembali dengan bekerja. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran banyak bersumpah dengan waktu sebagai bentuk pengagungan kepada waktu itu sendiri. Wal fajr, demi apa? Fajar. Wal laili, demi malam. Wan nahari, demi siang. Wal duha, demi waktu duha. Bahkan secara khusus Allah bersumpah dengan waktu. Wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau Allah sudah bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan makhluk tersebut memiliki keistimewaan tersendiri, menunjukkan makhluk tersebut adalah perkara yang sangat penting. Apalagi di dalam surat Al-Asr Allah mengatakan, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Menunjukkan kepada kita bahwasanya semua manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali mereka yang memanfaatkan waktunya untuk meningkatkan keimanan, melakukan amal soleh, berdakwah dan bersabar. Subhanallah, ayat ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, seandainya Allah tidak menurunkan ayat-ayat yang lain, hanya surat ini saja cukup. Ya, cukup. Kenapa? Karena dalam surat Al-Asr ini
Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan, memberikan petunjuk siapakah manusia yang merugi dan siapakah manusia yang beruntung. Jelas jalannya, sehingga kita tidak perlu mencari jalan yang lain, tidak perlu berinovasi, tidak perlu bingung-bingung, cukup mengamalkan ayat ini. Orang yang beruntung adalah yang beriman dan beramal soleh. Makanya semua hal yang kita kerjakan dalam rangka untuk meningkatkan keimanan, ya, maka inilah sebab keberuntungan. Yang kedua, amal soleh yang wajib maupun yang sunnah, seperti kita hadir di majelis ilmu. Setiap hari kita hadir di majelis ilmu, yakin itu adalah perbuatan yang sangat-sangat bermanfaat. Apalagi mungkin di antara kita yang sudah tidak punya kerjaan, sudah pensiun, maka manfaatkan untuk selalu hadir di majelis ilmu. Terutama antara maghrib dan isya, ini dikatakan waktu emas. Ketika banyak orang yang sekarang ini sedang sibuk nonton televisi, nyari channel, gonta-ganti TV karena TV analog sudah nggak ada, iya kan? Dia sibuk hadir di majelis ilmu, al-amalu soleh, berdakwah, dia menulis, dia memberikan nasihat, kemudian dia bersabar di atas itu semua. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Maka di antara hal yang menunjukkan pentingnya waktu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu itu sebagai media, sebagai tempat untuk beramal di dunia. Allah jadikan waktu itu sebagai media untuk meraih pahala yang besar. Artinya, kalau tidak ada waktu, bagaimana mungkin kita bisa beribadah? Allah tetapkan waktu dalam sehari semalam 24 jam. Itulah media kita untuk beribadah. Subhanallah, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang menjadikan siang malam silih berganti. Bagi siapa? Bagi orang yang ingin mengingat Allah dan bagi orang yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya muslim yang sejati adalah dia selalu berusaha bagaimana agar aktivitas yang dia lakukan sehari-hari itu bernilai ibadah. Karena perbuatan yang kita lakukan 24 jam, semua itu tidak semuanya ibadah, jamaah sekalian. Yang betul-betul ibadah seperti kita hadir di majelis ilmu, ya kan? Sholat, baca Al-Quran, berzikir. Kita kalau dari pagi sampai malam lagi sholat terus, sanggup gak jamaah sekalian? Gak sanggup, dan memang salah. Kita sholat terus tuh, dari habis subuh sampai malam lagi, keliru. Kenapa? Karena kita memiliki kewajiban-kewajiban yang lain. Lihat peristiwa yang dilihat oleh Abu Darda kepada Salman, yang mana keduanya dipersaudarakan. Nabi mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Salman berkunjung ke rumah Abu Darda, ya, ternyata tidak ada Abu Darda, yang ada hanyalah istrinya, dan istrinya pun ya tidak terurus. Sampai-sampai istrinya mengeluh mengatakan, akhuka Abu Darda la yahtaju ila dunya. Saudaramu Abu Darda udah nggak butuh lagi terhadap dunia, udah nggak peduli lagi denganku. Datanglah Abu Darda membawa makanan, menyuguhkan untuk Salman. Salman gak mau makan sampai Abu Darda ikut makan. Akhirnya dia batalin puasanya. Di malam hari
Ketika mau tidur, Abu Darda malah sholat. Kata Salman, tidur, nanti baru sholat. Kemudian Salman pun menyampaikan kepadanya, sesungguhnya Allah memiliki hak-hak yang wajib engkau tunaikan, dan keluargamu juga punya hak yang harus kau tunaikan, dan hendaknya kau menunaikan hak masing-masing sesuai dengan porsinya. Ya, artinya kewajiban kita bukan hanya sholat doang. Makanya Abu Darda melapor kepada Nabi SAW, menceritakan apa yang dikatakan oleh Salman. Apa kata Rasulullah? Sodaqah Salman. Benar si Salman itu. Emang seperti itu jamaah sekalian. Iya, kita bekerja, pada asalnya ini bukan ibadah. Makan, minum, tidur. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku berharap tidurku seperti aku mengerjakan sholat qiyamul lail. Artinya dia berusaha bagaimana agar aktivitas yang dia lakukan itu bisa bernilai ibadah. Bagaimana caranya? Caranya adalah al-adatu tanqalibul ibadat binniyati sholihah. Setiap kebiasaan yang kita lakukan, hadirkan niat yang baik, niat karena Allah, niat dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja, kalau niatnya hanya untuk beli mobil, kalau niatnya hanya untuk ganti HP, kalau niatnya hanya buat jalan-jalan, kalau niatnya hanya duniawi, maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Tapi kalau kita kerja, dapat gaji 4 juta, 1 juta, ya misalnya buat nabung umroh, 1-2 juta lagi buat beri makan keluarga, 500.000 dia sisihkan buat saudaranya, buat orang tuanya, maka insya Allah itu semuanya bernilai apa? Ibadah jamaah sekalian. Ya. Nah, makanya Rasulullah SAW mengingatkan, igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ya, 5 perkara yang tentunya kita semua akan melewatinya. Syababuka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung Allah masih berikan kesehatan pada kita, yakni kesehatan badan masih kuat, ya, maka manfaatkan sebaik mungkin. Wasihataka qabla saqamik. Yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Mumpung kita masih bisa berjalan, mumpung mata masih bisa melihat dengan jelas, mumpung telinga masih bisa mendengar, gunakan sebaik mungkin untuk mengerjakan sholat berjamaah, membaca Al-Quran, ya, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, menghadiri majlis-majlis ilmu. Bayangkan orang yang sedang berbaring di rumahnya, stroke ataupun stroke setengah, orang yang buta matanya, mereka memiliki harapan yang terkadang sulit untuk mereka lakukan lagi. Orang yang stroke kadang berharap agar bisa berjalan, bisa ke masjid. Cuma itu semua hanyalah penyesalan. Kalau sudah seperti itu, ya sudah, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Wa ghina qabla faqri. Ya, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Mumpung kita masih dapat gaji setiap bulan jamaah sekalian, mumpung kita masih bisa dapat omset setiap bulan, maka gunakan untuk bersedekah, ya, gunakan untuk membantu orang lain sebelum kefakiran itu menimpa kita. Wa faraghaka qabla syughlik. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautik. Masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Inilah jamaah sekalian petuah dari Nabi SAW yang pada intinya hendaknya kita menggunakan waktu kita sebaik mungkin. Lihatlah bagaimana para ulama salaf
bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka begitu perhatian terhadap waktu. Mereka tidak ingin waktunya terlewatkan begitu saja. Apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud? Beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadamati ala yaumin gharabat syamsuhu naqasat fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Tidak ada penyesalan yang paling aku sesali daripada hari di mana matahari terbenam, umurku terus berkurang sementara amalku tidak bertambah. Artinya dimaksud menyesal kalau hari-harinya itu tidak bermanfaat, kalau hari-harinya itu tidak ada manfaatnya. Makanya beliau juga mengatakan, inni la abghadur rajula arahu farighan la fi amri dunyahu wa la fi umuri ukhrahu. Sungguh aku itu sangat benci sama orang pengangguran yang gak punya kerjaan, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Nganggur hidupnya, udah mah tidur kesiangan, bangun jam 7, nggak langsung ke masjid, nggak langsung berwudu, melamun dulu, berhaluk dulu ya kan. Jam 8 baru dia mandi, mandinya 1 jam sampai jam 9. Habis mandi, apa yang dibuka? HP lagi. Waktunya habis hanya untuk HP-an, main game. Sia-sia jamaah sekalian. Ya, sekarang tuh game luar biasa jamaah sekalian. Ada Mobile Legends lah, apalagi itu. Saya nggak hafal itu. Waktunya habis hanya untuk itu. Ya, inilah orang yang paling dibenci oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i mengatakan, wa nafsuka in asghaltaha bil haq wa illa istaghlatka bil batil. Dirimu, kalau kau tidak sibukkan dengan kebenaran, maka pasti kau akan tersibuk dengan kebatilan. Artinya kalau sehari-hari kita itu nggak ada kerjaan, di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, HP-an, nonton TV gitu kan, yang ada adalah maksiat. Maksiat jamaah sekalian, menghayal yang tidak-tidak. Ya, maka manfaatkan sebaik mungkin. Kalau pagi mungkin sudah nggak kerja, mungkin dia bertani, bercocok tanam, ya, ternak ayam, ternak kambing, ternak jangkrik. Yang penting menghasilkan apa? Duit, cuma sekali. Ya nggak apa-apa. Hobi yang itu bermanfaat. Ini hobinya apa? Miara burung ya kan? Ya kalau buat ternak sih nggak apa-apa jamaah sekalian. Hobinya mancing. Orang yang hobinya mancing nggak bakal maju. Kalau maju ya kecebur. Padahal mau pengen dapat ikan 1 kilo, tinggal kemana jamaah sekalian? Pasar. Apain capek-capek mancing di tengah laut ya kan, di bagan gitu ya. Habisin waktu. Bahaya lagi kalau hujan, kalau ada badai. Ya, tinggal dia beli di pasar 2 kilo, 3 kilo ya kan, nggak pakai nunggu waktu banyak. Kita boleh punya hobi, tapi jangan sampai hobi itu melalaikan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya seperti itu. Kalau kita nganggur, itu pasti syaitan masuk ke dalam hati kita. Iya. Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Ya ibna Adam, innaka anta ayyam, fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, wa idza dhahaba ba'duk yushiku an yadhhaba kulluk." Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari-hari. Jika satu hari terlewat bagimu, maka akan hilang sebagian darimu.
bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kalau itu sudah kita lewati, maka lama-kelamaan kita pun akan hilang. Makanya semakin bertambah umur kita, seharusnya kita bersedih, jamaah sekalian. Sedih. Umur sudah 50 tahun, umur sudah 60 tahun, udah harus ingat mati, jamaah sekalian. Ingat udah bau tanah. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan umur umat itu hanya berkisar berapa tahun? 60 sampai 70 tahun. Kalau ada jamaah di sini yang usianya sudah 70 tahun ke atas, bonus buat dia. Kalau ada di antara kita yang umurnya sudah 50 tahun ke atas, berarti berapa tahun lagi itu? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi jamaah sekalian, kita nggak tahu. Iya, maka termasuk orang-orang yang sudah mati hatinya ketika dia sudah berada di usia 60 tahun, 50 tahun, tapi masih sibuk mencari dunia, sibuk mengejar dunia, yang itu tidak akan ada habisnya. Ya, orang yang sudah mati hatinya ketika sudah berusia 60 tahun tidak cinta kepada masjid, masih sering berbuat maksiat, ya, berbuat kefasikan. Kenapa bisa jadi orang seperti ini Allah wafatkan dalam keadaan seperti itu? Itulah umur kita. Makanya ketika kita ingat hari ini adalah hari ulang tahun kita, nangis jamaah sekalian. Bukan malah disuruh bahagia, ini malah dirayakan jamaah sekalian. Iya. Justru kita bersedih, bukan malah dirayakan, tiup lilin gitu kan. Iya, karena semakin bertambah umur kita berarti semakin berkurang masa kontrak kita di mana? Di dunia. Lihatlah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seorang ulama besar. Ketika dia pulang dari pengajian, dia berjalan mendapati para pemuda yang lagi nongkrong, lagi ngopi gitar, atau mungkin pokoknya melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa kata beliau? Seandainya waktu kalian aku bisa beli, maka aku akan membelinya. Jadi beliau merasa kurang untuk beribadah dengan waktu tersebut. Iya. Jadi inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu penting bagi kita untuk memanfaatkan waktu. Makanya Rasulullah mengatakan di sini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam adalah agama yang memiliki banyak kebaikan. Artinya syariat-syariat yang Allah tetapkan banyak maslahat, banyak kebaikan dan hikmah, juga sebagai bentuk keadilan. Ini diantara hal yang wajib untuk kita yakini jamaah sekalian. Sekali lagi, semua hal yang Allah syariatkan, di balik itu ada kebaikan, ada hikmah. Dengan menghadirkan perasaan itu, maka membuat kita semangat untuk menjalankan syariat tersebut. Tidak ada yang sifatnya itu tidak adil. Tidak ada syariat itu yang sifatnya menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Ya, baik kebaikan itu kembali kepada diri kita maupun orang lain. Baik kebaikan itu kita rasakan di dunia maupun di akhirat. Sholat, puasa, kebaikan yang sangat luar biasa. Hatta syariat yang mungkin dianggap oleh sebagian orang tidak adil,
tapi justru itu mendatangkan masalah yang begitu banyak. Apa contohnya? Syariat yang dianggap tidak adil. Apa jemaah sekalian? Poligami. Iya, poligami. Banyak kaum wanita mengatakan syariat poligami nggak adil, zalim kepada para istri. Ya, ini menurut dia perorangan. Tapi subhanallah, di balik syariat poligami itu memiliki hikmah, maslahat yang sangat luar biasa. Sampai-sampai disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syinkiti dalam kitabnya Adwaul Bayan, ya, fi tafsiril Quran, beliau menyebutkan hikmah kenapa dalam Islam adanya syariat poligami. Di antaranya beliau mengatakan bahwasanya yang namanya jumlah wanita dari setiap tahun ke tahun akan terus bertambah. Ya, bahkan nanti di akhir zaman menjelang hari kiamat 1 banding berapa jamaah sekalian? Hah? 1 banding 50 katanya. Sekarang aja sudah nyata. Ya, 1 banding 3, 1 banding 4. Dan kebanyakan kadang laki-laki karena dia berangkat jihad, kerja di luar, ya kan? Sekarang tinggal ada 2 pilihan yang tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah yang sama, memiliki kebutuhan biologis. Apakah kita biarkan wanita tersebut tidak menikah, menjanda, ya, sehingga dia pun hidup dalam keadaan kesendirian, atau ditolong sehingga dia pun hidup dalam koridor syariat? Begitulah jamaah sekalian. Ya, namun tentunya syariat poligami ini bukan hanya keinginan saja, tentu ada syarat-syaratnya. Ya, kadang orang pengen poligami cuman pengen doang, tapi belum apa? Belum siap. Sehingga Nabi juga mengatakan di dalam hadisnya bahwa di antara ancaman yang sangat keras bagi seorang yang memiliki 2-3 istri, nanti dia akan berjalan miring. Kenapa? Karena tidak berlaku adil kepada istri-istrinya. Kemudian Nabi menyebutkan di sini, ya, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini mencakup perkataan dan juga perbuatan. Bahkan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menyebutkan rincian seperti apa perkara-perkara yang dikatakan itu tidak bermanfaat. Yang pertama yaitu melakukan kemaksiatan, melakukan perkara-perkara yang haram. Yang kedua, melakukan perkara-perkara yang makruh. Iya, melakukan perkara-perkara yang makruh. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan di situ adalah maksiat, maka itu adalah perkara yang tidak bermanfaat. Seperti apa? Dia ngopi, ya. Zaman sekarang itu banyak orang lagi tren apa? Ngopi gitu ya. Ngopi boleh nggak jamaah sekalian? Boleh, silahkan. Tetapi ingat, kalau di tempat kita ngopi, di situ ada alunan-alunan musik, ngopi bersama pacarnya, ngopi bareng teman, tapi yang diomongin adalah keburukan si fulan, maka ini maksudnya apa? Ghibah jamaah sekalian. Ghibah. Ya. Makanya kalau seandainya kita kumpul-kumpul bersama teman selalu menjurus kepada kemaksiatan, lebih baik kita tidak berkumpul-kumpul. Iya. Dan juga beliau menyebutkan yang ketiga, di antara perkara yang tidak bermanfaat adalah berlebihan
dalam perkara-perkara yang mubah, berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah. Nah, terutama di zaman sekarang ini yang mana kemajuan teknologi begitu pesat dan banyaknya media-media sosial, mungkin hampir semua di antara kita memiliki akun media sosial. Entah itu adalah WA, entah itu adalah Facebook, IG, Twitter, Telegram. Itulah media-media sosial. Dan semua itu adalah mubah. Mubah jamaah sekalian. Kita punya Facebook, boleh-boleh saja. Kita punya IG, punya Telegram, silakan. Tapi ingat, media sosial itu bagaikan pisau yang bermata dua. Kalau kita punya pisau, kita gunakan untuk hal yang bermanfaat, ngiris sayur, ngiris bawang, maka itu kebaikan. Tapi kalau kita punya pisau untuk nusuk orang, dosa. Nah, demikian pula media sosial. Ya, demikian pula internet jamaah sekalian. Dari satu sisi subhanallah, internet itu memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Sekarang kita mau kemana aja, insya Allah gak bakal nyasar. Ngikutin apa? Google Map, Waze, kemana aja tuh, mau ke Sumatera, Kalimantan. Walaupun kadang nyasar ke sawah gitu ya, tapi nyampe juga gitu ya. Nggak perlu kita berhenti. Mas, Kosambi di mana ya? Kosambi mana nih? Kosambi Tangerang atau Kosambi Jakarta ya? Ya, tapi sekarang kita klik aja tuh Masjid Muhtadin, nyampe ya mas sekalian. Dengan adanya internet kita bisa berkomunikasi. Dulu ya teleponan harus nyari wartel ya enggak? Sekarang subhanallah. Dulu kita ngirim surat pakai pos, seminggu baru nyampe. Sekarang subhanallah tinggal WA. Dulu kita kalau SMS sayang, hati-hati, takut apa itu? Lebih kalimatnya ya kan? Karena kalau sudah 2 lembar 300 rupiah ya kan? Begitu aja. Sekarang subhanallah sepuasa kita ngirim WA, sampai SMS nggak pernah dibaca lagi itu. Ya, dengan adanya media sosial kita bisa bersilaturahim, grup-grup WA begitu banyak. Tapi ingat ya mas sekalian, media sosial yang kita punya juga bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, menjadi musibah besar. Bagaimana tidak dikatakan suatu musibah? Terkadang seseorang dengan media sosial yang dia fokusin hanyalah melihat Facebook, video-video yang ada di Facebook. Dia menulis status yang itu menyakiti hati orang lain. Status-status WA ya kan, buat serang-serangan, perang dingin jadinya. Di grup-grup gitu kan, kadang dia bermudah-mudah nge-share ini, nge-share itu, sehingga ada salah satu anggota grup yang tersinggung, hingga akhirnya dia pun keluar. Bagaimana tidak dikatakan suatu musibah? Kadang seorang bangun tidur, yang seharusnya dia baca doa bangun tidur, tapi yang dibuka apa? HP. Ada pesanan gak nih? Ya kan? Ada yang nge-like gak statusnya? Begitu jamaah sekalian. Bagaimana tidak dikatakan musibah? Terkadang suami istri yang tinggal satu kamar, bahkan satu ranjang, kedua-duanya sibuk dengan apa? HP-nya. Nah, masing-masing ketawa ketiwi, tapi ketawa ketiwi bukan dengan pasangannya. Tertawa dengan siapa? HP-nya jamaah sekalian. Betul nggak jamaah? Begitulah jamaah sekalian. Bagaimana tidak dikatakan musibah? Ya, terkadang habis sholat bukannya zikir, subhanallah, subhanallah, dia lihat HP-nya. Hatta di dalam sholat itu sendiri HP-nya berdering, pikirannya kacau balau. Siapa yang telepon? Merasa rugi, ternyata yang telepon adalah bosnya.
Ya, ya itulah jamaah sekalian. Waktu kita habis. Anak-anak pun demikian. Kadang agar anaknya nggak pecicilan dikasih apa? Dikasih HP. Ya, sehingga sang anak lebih senang dengan HP-nya daripada dengan dekapan orang tuanya. Terkadang dengan status yang kita buat itu bisa menggugurkan amal ibadah kita. Umroh mahal-mahal, dia selfie depan apa itu? Depan Ka'bah. Kemudian dia share di Facebook. Apa coba tujuannya jamaah sekalian? Untuk dilihat. Dia tulis status alhamdulillah bisa umroh, hashtag umroh gratis. Ya, apa coba tujuannya? Kalau bukan untuk dipuji. Justru sebaik-baik amalan adalah dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Man istata'a minkum an takuna khabi'atan fi amali falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk menyembunyikan amalnya, maka lakukanlah. Nah, kita lanjutkan sedikit penjelasan dari hadis yang ke-12 ini. Jadi itulah kenyataan yang kita rasakan di zaman sekarang ini, di mana waktu kita betul-betul habis untuk hal-hal yang sifatnya itu tidak bermanfaat, tidak memberikan pengaruh pada iman kita, tapi suatu hal yang sia-sia. Bahkan kadang lebih parah lagi, dia bekerja, punya target yang harus dia selesaikan, tapi sibuk main HP, sibuk main game, sehingga targetnya pun tertunda. Iya. Jadi pada intinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nasihat buat kita semua dan juga khususnya bagi saya pribadi. Yang terkadang kita itu lebih banyak pegang HP daripada pegang apa? Al-Quran. Kita sebagai seorang muslim yang sudah seharusnya lebih banyak membaca Al-Quran, meninggalkan hal-hal yang itu tidak bermanfaat, permainan-permainan yaitu menjurus kepada perjudian, ya, main remi, main catur, kalambor. Ya, hal itu adalah hal yang sia-sia. Bukannya kita nggak boleh hiburan, boleh hiburan, silahkan hiburan. Tapi ingat, tujuan hiburan itu adalah untuk menghilangkan kejenuhan agar kita bisa beribadah lagi, kembali kepada tujuan awal lagi. Ini kadang para suami dia nongkrong di pos ronda, main catur, main kalambor, jam 1, jam 2 baru pulang. Pulang, gak langsung tidur, HP-an dulu. Jam 2 baru tidur, bangun-bangun jam berapa? Jam 8, jam 9. Orang-orang pada sholat duha, dia sholat subuh. Masih penting dia sholat. Kadang dia enggak apa? Enggak sholat ya mas sekalian. Iya. Dan juga termasuk hal yang tidak bermanfaat, memiliki sifat kepo. Tahu kepo? Pengen tahu aja urusan orang lain. Ya, pengen tahu aja urusan orang lain, tanya sana sini gitu kan. Ketika suami yang telepon urusan kerjaan, istri nanya, emang ada apa sih mas? Emang kenapa dia? Ya, termasuk kepo juga baca-baca WA suaminya. Apa urusannya jamaah sekalian? Ini adab. Ya. Maka tentunya sebagai seorang istri hendaknya dia kembali kepada fitrahnya. Tugas dia adalah melayani suaminya, berbuat baik kepada suaminya. Jangan sampai hatinya terkotori dengan hal-hal yang itu bukan urusan dia. Ketika dia misalnya baca WA suaminya lagi ada masalah di kantornya yang sengaja suaminya menyembunyikan, akhirnya si istri tahu, nambah beban gak jamaah sekalian? Tambah beban buat dia. Ya, begitulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga hal-hal seperti inilah yang membuat dia tambah gelisah, tambah galau, hatinya menjadi sempit, hatinya menjadi sakit. Termasuk juga hal yang tidak bermanfaat, yaitu mempelajari ilmu yang tidak berfaedah. Seperti misalnya mempelajari ilmu filsafat yang lebih mengedepankan akal, yang justru itu memudaratkan bagi iman kita. Karena bahaya filsafat itu adalah mengurai sesuatu yang sudah rapih, mementahkan sesuatu yang sudah matang. Itulah ilmu filsafat, lebih mengedepankan akal. Namun pada hakikatnya bukan lebih mengedepankan akal, lebih menuruti hawa nafsunya. Orang yang sudah beragama pakai ilmu filsafat, semua larangan-larangan dalam Islam dia mentahkan jamaah sekalian. Ketika ada larangan isbal, dia malah mengatakan, masuk akal enggak sih orang yang isbal masuk neraka? Ya, begitulah jamaah sekalian bahayanya ilmu filsafat. Iya. Makanya pada prinsipnya ilmu-ilmu yang itu tidak bermanfaat, bahkan memudaratkan bagi agama kita, itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat dan tidak boleh dipelajari. Jadi itulah hadis yang singkat ya, yang menjelaskan tentang pentingnya kita memanfaatkan waktu. Ya, semoga kita semua yang hadir di sini bisa betul-betul memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah hisab kita nanti pada hari kiamat. Demikian, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.